Bab 25. Ketika Ustadz Zaki bertamu menemui Ustazah Asma. Ia mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu untuk mengadakan pengajian akbar tahunan dan mengajak Asma ikut andil dalam kegiatan tersebut. Asma yang diminta pun meminta izin kepada suaminya. Awalnya sang suami tak mengizinkan. Tapi karena bujukan dari orang tuanya, Ridho bersedia walau awalnya mengatakan kata terserah. Asma segera menandatangani surat persetujuan menjadi panitia pelaksana pengajian di musala, dan setelah itu Ustadz Zaki undur diri. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak, Bu, Ustazah Asma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Ustadz Zaki tanpa berpamitan pada Ridho yang juga ada di sana. Waalaikumsalam, jangan balik ke sini lagi. Ucap Ridho, ketus. Loh, kok kamu begitu Ridho? Mama Rani mengernyitkan keningnya. Tidak apa-apa Ma, sahut Ridho, datar. Lapun berlalu meninggalkan orang tua dan suaminya menuju kamar. Sore ini acara pengajian yang disampaikan Ustadz Zaki kemarin akan diadakan. Asma berniat membeli sedikit kue untuk diberikan kepada anak-anak didiknya. Mas aku boleh minta uang tidak? Tanya Asma ragu-ragu. Untuk apa? Ridho bertanya balik. Beli kue Mas, untuk membagikannya kepada anak-anak di musala. Jawab Asma lembut, penuh harap. Berapa yang kamu butuhkan? Ujar Ridho, masih sibuk memainkan ponselnya tanpa menatap Asma sedikitpun. 1 juta saja Mas. Asma memelankan suaranya sambil menunduk. Ridho yang mendengar nominalnya disebutkan langsung menatap tajam kepada Asma. 1 juta, hanya untuk membeli kue, kamu gila ya? Ridho meninggikan nada bicaranya. Asma yang tertunduk sedari tadi terkejut melihat reaksi suaminya. Tapi Mas, anak-anak orang tua murid, serta tamu undangan lumayan banyak. Jadi, wajar kalau beli kuenya juga banyak, 1 juta itu pun hanya bisa dikasih untuk anak-anak saja Mas. Ujar Asma, memberi penjelasan. 1 juta tidak masalah untukku, toh ia hanya memberikannya kepada anak-anak, untung tidak semua kebagian, kalau semua bisa rugi aku, apalagi hanya untuk acara yang tidak penting seperti itu. Pikir Ridho. Baiklah, akan aku berikan. Tapi biarkan aku yang mengantarmu membeli kuenya. Kita ke pasar tradisional saja, di sana jauh lebih murah dibanding toko kue. Ucap Ridho. Asma menghembuskan nafas perlahan, ada sedikit rasa geram di hatinya. Bergumam dalam hati, mengapa suaminya sedemikian pelit padahal ia seorang CEO. Baiklah Mas, sebentar lagi kita berangkat ya. Aku mau salat duha dulu. Sahut Asma, berlalu meninggalkan Ridho untuk mengambil air wudhu dan mulai melaksanakan salat. Setelah ia dan Ridho bersiap, Ridho mulai melajukan lambornya menuju pasar tradisional. Membeli berbagai macam kue seperti klepon, kue lapis, dadar gulung, kue putu, lemper, nagasari, dan lain-lain. Sesudah membeli berbagai macam kue tradisional, mereka segera pulang ke rumah. Aku boleh menanyakan sesuatu tidak padamu? Tanya Ridho memecah keheningan di antara keduanya. Tanya apa Mas? Jawab Asma menatap ke arah jendela mobil. Kenapa kamu bisa sesabar itu? Ridho melirik ke arah Asma yang memalingkan wajahnya ke arah jendela. Maksud Mas apa? Asma menoleh, kedua manik mata mereka beradu pandang. Kamu tidak marah kalau aku bentak dan selalu aku marahin? Memandang lekat wajah Asma yang tertutup cadar. Asma menggeleng pelan. Ridho menyentuh tangan Asma dengan tangan kirinya. Asma refleks terkejut tetapi tetap membiarkan tangannya disentuh sang suami. Kenapa Mas? Tanya Asma. Padahal si kecebong kecil dulunya sangat manja dan cengeng. Ejek Ridho. Tidak tahu Mas, mungkin karena sudah terbiasa. Sahut Asma, santai. Terbiasa katamu. Pekik Ridho. Memang kenyataannya begitu,
Mas lebih sering membentakku daripada bertutur kata lembut terhadapku. Ucap Asma, dengan suara sedikit bergetar. Menahan sesak di relung jiwa. Aku tidak mengerti dengan sifatmu. Kadang jadi manusia penakut, dan kadang juga kamu berani denganku. Oceh Ridho. Lama-lama Asma menjadi jengah dengan ocehan suaminya. Ingin rasanya ia keluar dari mobil dan pulang naik taksi online saja. Tergantung kondisinya. Jawab Asma. Ridho masih belum melepaskan tangannya dari tangan sang istri. Diam-diam ia menikmati kulit putih, halus, dan lembut dari tangan Asma. Aku boleh bertanya sekali lagi tidak? Rayu Ridho, membuat Asma semakin geregetan dan risih. Sangat boleh Kak Eldo, bertanya gratis tapi meminta jawabannya bayar. Asma mulai jengkel. Bisa saja kamu, wanita bercadar tapi gaya bicaramu seperti kenek angkot. Ridho terkekeh pelan. Asma tertawa. Dalam suasana sedemikian menjengkelkan itu, bisa-bisanya sang suami memberi lelucon. Jadi, Mas ingin menanyakan apa lagi? Asma kembali fokus menanti pertanyaan dari suaminya. La menarik tangannya, tapi Ridho malah memegangnya semakin erat. Sorot tatap mereka kembali bertemu. Menurutmu antara aku dan Ustadz Zaki lebih tampan siapa? Sambil mengedipkan matanya sebelah, menampilkan pesona. Asma terkejut mendengar pertanyaan spontan dari Ridho. Tapi akhirnya ia pun menjawabnya. Kalian sama-sama tampan dan berwibawa. Jawab Asma singkat. Terus bedanya apa? Ridho lanjut bertanya. Ustadz Zaki punya aura di wajahnya, sedangkan Mas tidak memilikinya. Jawab Asma santai. La sengaja menggantung jawaban untuk memancing pertanyaan suaminya lagi. Berani ya kamu, suami sendiri tidak dipuji. Apa jangan-jangan kamu suka dengan Ustadz itu? Ridho mulai berprasangka buruk terhadap istrinya. Mas yang tadi bertanya, ya aku jawab jujur. Sahut Asma. Aura apa yang kau maksud? Ridho fokus ingin mendengarkan penjelasan dari suaminya. Akhirnya Ridho menanyakannya juga. Asma tersenyum geli. Wajah Ustadz Zaki nampak bersih serta berseri-seri karena siraman air wudhu dan istiqomah dalam ibadahnya. Sedangkan Mas tidak pernah salat, ya jelaslah ada bedanya Mas. Jawab Asma sembarang. Percuma aku salat, tidak dapat apa-apa. Wajah juga jauh lebih tampan aku daripada ia. Sangkal Ridho. Jadi untuk apa bertanya Mas? Orang yang tidak pernah salat itu kelihatan wajahnya murung, sekalipun ia sangat bahagia karena nikmat dunia yang ia miliki. Terlebih lagi, salat adalah bekal akhirat untuk diri kita sendiri Mas. Mas tahu tidak, hati kita itu akan selalu mencari penciptanya. Hati yang selalu dekat dengan penciptanya akan merasakan ketentraman walaupun banyak dilanda masalah yang menimpa diri. Timpal Asma. Sebenarnya Asma berkata seperti itu hanya untuk mengajak suaminya salat, bukan maksud untuk menggurui. Iya, aku paham, aku tidak seperti kamu yang rajin salat, dasar sok suci. Cibir Ridho. Melepaskan tangannya dari tangan lembut Asma. Fala tuzakku anfusakum, huwa alamu bimanitako. Dan janganlah merasa dirimu suci, dialah Allah yang paling tahu tentang orang yang bertakwa. Begitulah firman Allah Mas, gimana mau sok suci, toh Allah sudah mengingatkan hambanya. Dan kita sebagai seorang hamba hanya bisa berusaha untuk beribadah sebaik mungkin, dan bagaimanapun hasil akhirnya Allah lah yang menentukan. Lugas Asma. Lama-lama panas kupingku mendengar ceramah darimu. Kalau mau ceramah di musala sana, jangan di sini, gerak aku. Ujar Ridho. Lia, nanti abis zuhur aku ke musala, jangan marah ya Mas. Sahut Asma. Kamu sih tambah alim, pendiam, tidak seperti dulu berpenampilan seksi dengan rambut terurai indah. Dasar si kecebong,
pakaianmu yang sekarang sangat aneh, seperti ninja. Celetok Ridho, asal. Jaga bicaramu Mas. Kau boleh hina aku sesukamu tapi jangan coba-coba hina pakaian yang melekat di tubuhku ini. Sungguh Mas, pakaian ini adalah pakaian kebanggaan kami para muslimah. Pakaian Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusyai. Pakaian dari anak perempuannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Asal kamu tahu Mas, tidak semua warna hitam itu menakutkan. Contohnya kiswah Ka'bah berwarna hitam selalu dimuliakan sedang kain kafan yang berwarna putih justru terlihat menakutkan. Asma sangat marah ketika Ridho menghina pakaian syarinya. Ridho diam 1000 bahasa, ia baru pernah melihat Asma semarah ini. Sampai di rumah, Asma segera membawa semua kue ke dapur untuk disimpan terlebih dahulu. Ia ingin melaksanakan salat zuhur baru berangkat bersama sopir ke musala. Biarlah Ridho menyusulnya nanti, itu pun kalau suaminya itu mau. Pak Agus, tolong letakkan semua kue ini ke dalam bagasi mobil ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Perintah Asma pada sopirnya. Baik Nyonya Asma. Ujar sang sopir. Mereka akhirnya berangkat menuju musala. Ketika sampai di halaman musala yang cukup luas, ia disambut oleh Ustazah Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Asma, Ustazah sendirian. Sapa Ustazah Salwa, yang juga menjadi salah satu panitia pelaksana. Lia Ustazah, Ana sendirian. Suami Ana ada urusan penting jadi tidak bisa ikut. Jawab Asma seadanya. Baiklah Ustazah, tidak apa-apa. Oh iya, apa yang Ustazah bawa itu? Tanya Ustazah Salwa sambil menunjuk bungkusan kue yang diturunkan sopir dari bagasi mobil. Ini kue, Ana mau membagikannya kepada anak-anak didik kita Ustazah. Ujar Asma tersenyum lembut. Kalau begitu, Ana mau memanggil Ustadz Zaki dulu agar bisa membantu Pak Sopir menurunkan semua kuenya. Ucap Ustazah Salwa. Baik Ustazah. Jawab Asma. Beberapa menit kemudian, datanglah Ustazah Salwa dan Ustadz Zaki, berjalan beriringan tentunya berjarak. Ustadz Zaki terlihat tampan dengan setelan gamis putih serta peci putih yang menjadi pelengkap pakaiannya. Wajahnya yang putih berseri serta kumis dan jenggot tipis menambah kesan maskulin bagi dirinya, membuat para kaum hawa yang sepantaran dengannya seakan tak bisa berhenti memandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Asma, suami Ustazah tidak ikut. Tanya Zaki sang Ustadz tampan. Tidak Ustadz, beliau sedang ada urusan pekerjaan. Jawab Asma. Ustadz Zaki mengangguk seraya tersenyum manis. Ustazah, Ana mau ke sana dulu ya, Ana mau menyambut para orang tua santri yang baru datang. Ustadz Zaki, bantuin Ustazah Asma dan sopirnya mengangkut semua kue ini ke dalam musala untuk dibagikan kepada anak-anak santri kita. Pinta Ustazah Salwa. Naam Ustazah Salwa. Jawab Ustadz Zaki. Ustadz Zaki membantu Asma untuk mengangkat semua kuenya. Ia memberikannya kepada Asma, dan Asma yang mengantar kuenya ke musala. Tiba-tiba, orang yang dikira tidak datang ternyata sudah sampai di musala. Setelah memandangi semua wanita yang ada di sana, mencari sosok wanita bercadar dengan pakaian serba hitam. Di dekat pintu gerbang, ia melihat sosok yang ia cari. Ridho pun menghampiri wanita itu dan menggandeng tangannya. Suami istri itu harus begini, agar tidak ada yang mendekati atau menggodamu, terutama ustadz yang tak setampan aku itu. Celoteh Ridho. Wanita yang ia gandeng tetap diam. Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak suka aku gandeng begini? Oh jangan-jangan kamu maunya digandeng ustadz itu ya? Ayo jawab, jangan diam saja kecebong. Ejek Ridho, penuh prasangka. Maaf mas, sepertinya Anda salah orang. Jawab wanita bercadar itu. Ridho yang mendengar ucapan wanita itu refleks melepaskan tangannya.
Oh, salah orang ternyata, maaf ya. Ujarnya datar, menahan malu yang luar biasa. Anda ini aneh sekali, masa tidak kenal dengan istri sendiri? Setidaknya kalau sama-sama bercadar, Mas mengenali mata istri Mas. Celetuk wanita itu. Saya minta maaf, saya mencari istri saya. Namanya Asma, apakah kamu tahu ia ada di mana? Tanya Ridho. Perkenalkan, nama saya Ustazah Salwa, saya temannya Ustazah Asma. Beliau ada di dekat musala bersama Ustadz Zaki. Jawab Ustazah Salwa. Ridho yang mendengar ucapan terakhir dari Ustazah Salwa langsung mengepalkan tangannya, menahan emosi yang hampir meledak. Ternyata dugaanku benar, ia mengikuti acara ini hanya untuk berdekatan dengan Ustadz sialan itu, gumam Ridho dalam hatinya yang sedang tersulut amarah. Langsung mencari istrinya ke tempat yang diberitahukan tadi. Dari kejauhan, nampaklah dua sosok manusia yang terlihat berbincang tepat di depan musala. Wanita berpakaian syari lengkap dengan cadar dan laki-laki bergamis putih. Darah Ridho seketika mendidih melihat pemandangan yang buruk itu. Oh, jadi ini alasan kamu untuk ikut acara yang ini. Hanya ingin berdekatan dengan ustadz yang sok tampan ini. Berani ya kamu sekarang. Dasar wanita munafik, sok suci tapi aslinya genit dengan laki-laki lain. Maki Ridho kepada Asma. Astagfirullah Mas, apa yang Mas tuduhkan ke aku itu tidak benar. Ucap Asma. Hei, jaga nada bicaramu kepada seorang wanita. Wanita seperti ia tidak pantas dibentak walaupun ia adalah istrimu. Laki-laki macam apa kamu yang tidak bisa memuliakan istrinya sendiri? Jawab Ustadz Zaki membela Asma. Apa masalahnya denganmu? Jangan coba-coba ikut campur, atau jangan-jangan kamu menyukai istriku hah? Ujar Ridho. Laki-laki manapun tidak akan menolak untuk menjadi suami Ustazah Asma yang penyabar dan tulus. Serta taat dalam ibadahnya kecuali kamu. Kamu adalah laki-laki zalim yang entah kenapa bisa menjadi suaminya. Ustadz Zaki mulai terbawa emosi. Tak terima Asma dibentak di depan umum seperti itu. Kurang ajar. Ridho melesatkan pukulannya ke wajah Ustadz Zaki, tetapi langsung ditepis secara kasar. Keadaan menjadi kacau seketika. Sudah Mas, sudah, aku tidak ada apa-apa dengannya. Aku hanya mengucapkan terima kasih karena ia telah membantuku mengangkat semua kue ini ke dalam musala, hanya itu. Jelas Asma. Kamu berbohong, jelas-jelas kamu lebih menyukainya daripada aku. Ucap Ridho, masih dengan nada tinggi, tak peduli ucapannya didengar oleh orang-orang yang ada di sana. Ya Allah Mas, harus berapa kali aku bilang. Aku tidak ada apa-apa dengannya, sudah ya, jangan membuat onar hanya gara-gara hal sepele seperti ini. Asma menenangkan dengan suaranya yang lembut. Dengar, meski kau telah memfitnahnya ia masih bertutur kata lembut dan menenangkanmu. Wanita seperti apa lagi yang kau inginkan? Apa kau tidak mencintainya? Kalau tidak, serahkan Asma padaku. Ia tidak pantas memiliki suami yang zalim sepertimu. Hardik Ustadz Zaki. Ridho kelimpungan dengan perkataan Ustadz Zaki. Di satu sisi ia marah kalau istrinya berdekatan dengan laki-laki lain, tetapi di sisi lain, ia benci dengan istrinya yang seperti ninja itu. Baginya Asma yang cantik dan seksi seperti dulu lebih indah dipandang daripada Asma dengan versi baru. Kampungan dan terlihat aneh, membuat cintanya seakan memudar.